Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi, mahasiswa PPG B3 Provinsi Samarinda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi video pembelajaran tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran. Materi ini disajikan di sekolah dasar tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 semester 1. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita lanjut ke membahas tentang lingkaran, apa sih sebenarnya lingkaran itu? Benda apa saja yang menyerupai lingkaran di sekitar kita? Saya contohkan di sini misalnya jam dinding, roda, uang logam, ban mobil. Keempat-empatnya ini merupakan salah satu contoh benda-benda yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari yang menyerupai lingkaran. Sekarang masuk ke selanjutnya, pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Lingkaran termasuk bangun datar dua dimensi. Jadi, selain lingkaran juga banyak bangun-bangun dua dimensi lainnya, misalnya segitiga, persegi, persegi panjang, dan sebagainya. Nah, lingkaran itu sendiri dia mempunyai unsur-unsur atau komponen-komponen yang membentuk atau yang menjadikan lingkaran itu sendiri. Ini salah satu contoh lingkaran. Oke. Sekarang masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini saya contohkan ini lingkaran. Nah, titik pusatnya dia berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Sekarang, unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran, atau simbolnya sering dipakai adalah R. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Contoh, ini sebuah lingkaran. Nah, titik ini merupakan titik pusat. Titik A ini merupakan titik yang berada di bidang lengkung lingkaran. Jari-jari dia adalah garis lurus yang membentang dari titik pusat menuju titik A. Sehingga jari-jari lingkaran itu adalah garis dari titik O atau titik pusat ke titik A. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran adalah diameter lingkaran atau simbolnya D. Diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Sebagai contoh, ini ada sebuah lingkaran. Nah, diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di garis lengkung lingkaran melalui titik pusat. Misalkan di sini. Nah, pada gambar ini diameternya adalah garis AOB. Dari A menuju ke titik B melalui titik pusat. Adapun hubungan antara jari-jari dan diameter
itu bisa dirumuskan sebagai berikut. R atau jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Sedangkan D itu sama dengan 2 kali R. Misalkan kita kasih contoh di sini. Jika R sama dengan 8, maka D-nya sama dengan 16. D sama dengan 2 kali R. Kalau R-nya 8, berarti kita kalikan 2 menjadi 16. Terus yang jika R-nya 24, maka diameternya adalah 48. Kita bagi 2. Terus yang selanjutnya, jika D-nya 12, maka separuh dari 12-nya adalah 6. Jadi R-nya adalah 6. Selanjutnya, jika D-nya 14, maka R-nya juga berarti itu 7. 7 ini separuh dari 14. Unsur-unsur lingkaran selanjutnya, yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Misalkan, ada sebuah lingkaran. Ini merupakan contoh garis diameter antara A dan B. Nah, busur itu merupakan garis lengkung dari A ke B atau dari B ke A. Itu namanya busur. Dari A ke B atau dari B ke A. Pada gambar di samping, yang namanya busur adalah garis lengkung dari A ke B. Paham ya? Oke. Unsur-unsur lingkaran selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran tanpa melalui titik pusat. Sebagai contoh, sini ada lingkaran. Nah, yang namanya tali busur itu adalah garis dari titik A ke titik B tidak melalui titik pusat. Kalau ia melalui titik pusat, maka ia disebut dengan diameter. Dia juga disebut tali busur, tapi dia juga sebagai diameter. Nah, garis lurus inilah yang namanya tali busur. Unsur-unsur lingkaran selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Misalkan ini sebuah contoh. Nah, yang namanya tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau pada gambar di sini adalah daerah yang diarsir warna merah ini itu merupakan daerah tembereng. Pada gambar di samping, yang namanya tembereng adalah daerah yang berwarna merah. Unsur-unsur lingkaran selanjutnya adalah juring. Apa itu juring? Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh 2 jari-jari lingkaran tersebut. Sebagai contoh, nah, daerah yang berwarna hijau ini merupakan juring, daerah juring. Ia diapit oleh busur dan jari-jari, 2 jari-jari. Jadi pada gambar samping ini, daerah juring adalah daerah yang berwarna hijau.
Unsur-unsur lingkaran selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah lingkaran. Di sini terdapat tali busur dari A ke B. Nah, sedangkan apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat, berarti dari titik O menuju ke tali busur, menuju ke garis AB. Dari O menuju garis AB terletak di titik F. Jadi dari garis O ke F ini disebut dengan garis apotema, dengan syarat sudut yang ada di F ini harus 90 derajat atau sudut siku. Nah, pada gambar di samping, yang namanya apotema adalah garis lurus dari O ke F. Oke. Sebagai contoh dari unsur-unsur lingkaran. Misalnya, tentukan unsur-unsur lingkaran dari gambar berikut. Ini ada gambar, ada titik pusatnya. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama titik pusat, berarti dia adalah di mana letak? Di titik O. Titik pusatnya ada titik O. Jari-jarinya dia adalah garis pertama, garis OB, garis OA, dan OC. OA, OB, dan OC. Terus diameternya adalah garis AOC, berarti garis yang ini merupakan garis diameter. Terus busur adalah garis lengkung AB dan garis lengkung AB atau BC. AB dan BC. Bisa juga dari A ke C. Nanti ada yang namanya busur mayor dan busur minor. Yang minor itu berarti busur yang kecil, sedangkan yang mayor adalah yang besar. Terus tali busur itu adalah garis lurus dari B ke C. Dari B ke C berarti di sini. Nah, ini namanya tali busur. Terus tembereng, daerah yang diapit oleh busur BC dengan tali busur BC. Tembereng, daerah yang diapit oleh busur, berarti busur BC, berarti di sini daerahnya diapit dengan tali busur BC, berarti yang warna kuning ini ada merupakan daerah tembereng. Selanjutnya juring adalah daerah yang diapit oleh jari-jari OA dan OB dengan busur AB. Ini jari-jari OA dan OB dan diapit dengan busur AB dari sini. Berarti yang warna hijau ini adalah daerah juring. Sekarang apotema adalah garis lurus OD. Nah, berarti kalau di sini dari O ke D ini adalah garis apotema. Syaratnya di titik D ini dia harus sudutnya siku. Nah, itu tadi video pembelajaran materi lingkaran dan unsur-unsurnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.